Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sudah siapkah kalian akan belajar pagi ini? Mari kita belajar tematik tema 2 subtema 1 mata pelajaran IPS dan PPKN, yaitu tentang sumber daya alam serta hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Anak-anak, berdasarkan keberadaannya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dalam persediaannya telah berkurang atau habis akan dapat diproduksi kembali dalam jangka waktu relatif singkat. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan, karena proses terbentuknya memerlukan waktu yang lama dalam waktu berjuta-juta tahun. Nah anak-anak, sekarang contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui antara lain adalah sinar matahari, angin, tanah, hewan, tumbuhan, dan air. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah batu bara, minyak bumi, emas, perak, besi, tembaga, timah, dan barang-barang tambang lainnya. Sinar matahari dan angin merupakan sumber daya alam yang kekal. Keberadaannya tidak terbatas, sehingga sinar matahari dan angin termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tanah dapat diperbarui dengan cara dikelola. Air dapat diperbarui dengan cara menjaga keberadaan air tanah, yaitu dengan menanam pohon. Tumbuhan dan hewan dapat diperbarui dengan cara mengembangbiakannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tersebut akan terus tersedia dan dapat dikelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Minyak bumi dan bahan-bahan tambang lainnya merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena dapat habis dan punah, serta terbentuknya membutuhkan waktu berjuta-juta tahun lamanya. Sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban untuk menjaga kelestarian sumber daya alam agar tidak cepat habis dan punah. Nah, sekarang, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Apa pula yang dimaksud dengan hak? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita laksanakan. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita terima atau kita dapatkan. Adapun kewajiban-kewajiban kita terhadap sumber daya alam antara lain adalah 1. Menjaga kelestariannya, 2. Menghemat penggunaannya, 3. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, 4. Tidak memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, 5. Tidak merusak sumber daya alam, 6. Menggunakan alat-alat dan teknologi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Sedangkan hak kita terhadap sumber daya alam antara lain adalah
1. Dapat menggunakan sumber daya alam secara merata. 2. Dapat merasakan hasil dari sumber daya alam tersebut. Dan 3. Dapat memanfaatkan hasil sumber daya alam. Beberapa kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam antara lain yaitu petani. Sumber daya alam yang digunakan adalah tanah, tumbuhan, air, hewan untuk membajak sawah. Kemudian peternak, sumber daya alam yang digunakan yaitu hewan, air, dan tumbuhan. Petani garam, sumber daya alam yang digunakan adalah air laut dan sinar matahari. Nelayan, sumber daya alam yang digunakan adalah hewan, dalam hal ini yaitu ikan. Kemudian air laut. Pengrajin mebel, sumber daya alam yang digunakan adalah tumbuhan. Kebanyakan yang digunakan adalah kayu. Kemudian masih banyak lagi kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang menggunakan sumber daya alam. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Selamat belajar dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.